yang akan kita bahas sekarang insyaallah dan beberapa hadis ke depan, nomor 223 tentang orang yang bangkrut pada hari kiamat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atadruna manil muflis?" Qalu al-muflisu fina man la dirham lahu wala mata'. Faqal innal muflisa min ummati man ya'ti yawmal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti wa qad shatama hadha wa kadhafa hadha wa akala mala hadha wa safaka dama hadha wa daraba hadha fayu'ta hadha min hasanatihi wa hadha min hasanatihi fa in funiyat hasanatuhu qabla an yuqda ma alayhi ukhidha min khatayahum faturihat alaihi thumma turiha finnar. Hadits ini riwayat Imam Muslim. Terjemahannya, Nabi SAW bersabda kepada para sahabat dan terus dinukil oleh umatnya, termasuk kita pelajari pada pagi ini. Setelah 1400 tahun sekian Nabi SAW meninggal dunia. Beliau mengatakan, tahukah kalian, semua umatnya yang membaca hadits ini diajak ngomong, termasuk kita, siapa orang yang bangkrut itu? Mereka menjawab, orang yang bangkrut menurut kami adalah orang yang tidak memiliki dirham maupun harta benda. Maka beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya orang yang bangkrut dari umatku adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala solat, pahala puasa dan zakat. Tapi dia datang dalam keadaan telah mencaci orang ini, telah menuduh orang ini, telah memakan harta ini, telah menumpahkan darah orang ini, dan telah memukul orang ini. Maka orang ini diberi sebagian dari kebaikannya dan yang ini juga diberikan dari kebaikannya. Apabila kebaikannya telah habis sebelum kewajibannya terbayarkan, maka diambillah dosa-dosa mereka lalu dipikulkan kepadanya. Kemudian dia dilemparkan ke dalam neraka. Hadis ini sudah sering kita dengar tentunya, tidak asing lagi, baik di pengajian kita ataupun juga di pengajian para ustadz-ustadz yang lain. Saya yakin ini hadis yang sangat populer. Tapi karena ini lewat dalam bab kita, kita coba bedah beberapa manfaat yang bisa kita ambil. Yang pertama adalah pertanyaan yang Nabi SAW sampaikan, tahukah kalian siapa orang yang bangkrut itu? Ya, tentu sebagian ulama mengatakan ini adalah metode jadzbul intibah, menarik perhatian audiens. Jadi seringkali atau dalam beberapa keadaan Nabi kita Muhammad SAW itu sering melemparkan pertanyaan untuk menarik perhatian. Jadi misalnya seperti kita tanyakan, siapakah yang makan hari ini? Atau siapakah yang sudah sholat hari ini? Pernah Nabi SAW bertanya selepas sholat subuh, maka beliau berkata, siapakah yang sholat malam semalam? Maka para sahabat diam. Abu Bakar mengatakan, saya Rasulullah. Lalu dikatakan, siapakah yang berpuasa hari ini? Maka Abu Bakar mengatakan, saya Rasulullah. Yang lain tidak ada yang jawab. Kemudian Abu Bakar Nabi SAW mengatakan, siapakah yang bersedekah hari ini? Maka kata Abu Bakar, aku ya Rasulullah, saya juga yang sedekah. Kebetulan dia dari rumahnya ke masjid, ada orang miskin lewat, sama-sama mau sholat subuh. Dia lihat orang miskin tanpa minta langsung dikasih. Lalu kata Nabi SAW, tidaklah hal-hal tadi itu bergabung pada diri seorang hamba, kecuali dijamin baginya surga. Jadi pertanyaan ini dilemparkan untuk memberikan perhatian atau menarik perhatian orang. Tentu ini kita bisa menggunakan dalam metode pendidikan anak, bermuamalah dengan orang, gitu kan. Tapi bertanya punya adab-adab. Yang pertama, kalau ingin bertanya, dipastikan ada hubungannya sama kita dulu. Ada hubungannya dengan kita atau kepentingan kita. Itu penting. Jadi misalnya menanyakan tentang rumah orang, pakaian orang, segala macam, ada hubungannya, ada sesuatu nggak yang kita butuhkan dari situ. Kalau enggak usah bertanya. Karena Nabi SAW mengatakan dalam hadis Bukhari Muslim, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia hanya mengucapkan yang baik atau dia diam. Adab yang kedua adalah pertanyaan itu sifatnya mubah, bukan sesuatu yang haram. Ya, dia tanya sesuatu yang mubah. Jadi sesuatu yang boleh saja, menanyakan kabar, menanyakan tentang apa alamat, tentang ilmu pengetahuan, tentang harus yang mubah. Dan tidak boleh membuka pintu pertanyaan yang berbau haram. Gitu ya. Kemudian yang ketiga, tidak panjang dalam bertanya. Ya, sesuai dengan kebutuhan saja. Begitu juga dengan pada saat kita menjawabnya. Kalau kita ditanya, cukup jawab sesuai pertanyaan. Mau kemana? Mau ke pengajian. Cukup. Ya.
Tidak usah orang tanya mau kemana, mau ke pengajian, lewat jalan ini, naik mobil ini, dan seterusnya. Janjian sama fulan dan fulan. Kalau ditanya lagi yang kedua kali, pengajian di mana? Jawab. Pengajian misalnya di Martimbang. Cukup sebatas itu. Ya. Jadi tidak perlu kita panjang lebar. Karena ada orang, tadinya dia benar, jadi salah karena terlalu panjang jawabannya. Ya. Jadi jawaban itu sesuai dengan pertanyaan saja. Begitu juga orang yang bertanya sesingkat mungkin. Yang dia butuhkan saja. Kalau tidak, diam. Ya. Dan ini yang dilakukan oleh Nabi SAW. Abu Bakar pun datang menanyakan kepada beliau. Pada saat tiba-tiba beliau siapkan pasukan. Sementara waktu itu tahun perdamaian. 10 tahun akad Nabi SAW dengan orang Quraisy nggak ada peperangan. Tapi Nabi SAW tiba-tiba siapkan baju perang. Dan Nabi bilang sama Aisyah, hai Aisyah jangan sampaikan kepada siapapun. Jadi tidak ada pengecualian di sini. Termasuk ayahnya. Abu Bakar masuk ke rumahnya anaknya Aisyah. Lihat Aisyah lagi siapin baju perang segala macam. Ini tanda-tanda Nabi mau berperang. Lalu Abu Bakar tanya, apakah Nabi akan berperang? Aisyah cuma menjawab, iya. Padahal itu ayahnya. Nggak panjang lebar dijawab. Nanti ayahnya tanya lagi, mau perangi siapa? Aisyah diam. Karena Nabi SAW suruh rahasiakan. Walaupun kepada ayahnya sendiri. Lalu Abu Bakar mengatakan, apakah Nabi ingin memerangi Ghatafan? Ada suku namanya Ghatafan. Aisyah diam. Apakah Nabi akan memerangi Romawi? Suku ini, suku itu. Terus saja disebutkan, Aisyah tetap diam. Sampai Nabi SAW masuk ke dalam rumah, Abu Bakar tanya, ya Rasulullah, apakah anda mau berperang? Nabi jawab, iya. Nggak dijelasin apa dulu. Dia tanya, apakah anda akan memerangi Romawi? Tidak, kata Nabi. Jadi nggak panjang lebar jawabannya. Padahal Abu Bakar butuh sekali informasi ini, gitu kan? Maka Abu Bakar bertanya, apakah anda akan memerangi suku ini? Nabi bilang tidak. Terus saja Abu Bakar sebutkan suku-suku sampai terakhir. Abu Bakar mengatakan, apakah anda akan memerangi Quraisy? Kata Nabi SAW, iya. Lalu dia mengatakan, bukankah ya Rasulullah kita punya akad perdamaian dengannya 10 tahun dengan mereka? Kata Nabi SAW, mereka telah berkhianat. Ya. Maka peperangan wajar terjadi karena mereka berkhianat akan akad perdamaian tersebut. Tapi kita ambil saksi bahasan bagaimana Nabi SAW menjawab sesuai dengan yang ditanyakan saja. Gitu kan. Begitu juga kita bertanya sesuai dengan apa yang kita butuhkan saja. Selebihnya nggak usah. Ya, karena banyak bertanya ini belum tentu membuat juga orang yang ditanya nyaman. Gitu kan. Jadi ada orang kadang-kadang datang bertanya, saya berapa kali masuk di satu musola atau masjid dekat rumah, ada orang datang bertanya panjang sekali. Dan menurut saya pertanyaan nggak perlu itu. Ya. Tapi dia terus bertanya gitu. Banyak hal yang ditanya, bukan pertanyaan agama juga. Kadang-kadang menyentuh kepada pertanyaan pribadi yang mungkin belum tentu saya suka untuk ditanya gitu ya. Begitu juga dengan orang. Maka kita tanya sesuai yang perlu saja. Jadi nggak usah tanya, sekarang masih berumah tangga atau sudah janda? Untuk apa? Mungkin dia tersinggung. Mungkin. Ya. Sudah punya anak atau belum? Mungkin dia tidak punya anak, mungkin dia mandul. Mungkin dia tersinggung dengan itu. Gitu kan? Dari mana saja, mungkin dia memang dari satu tempat tidak mau ditahu. Ya, seperti contoh misalnya. Maka kalau kita mau tanya, penting tanya dulu. Kita perlu nggak pertanyaan ini? Untuk apa kita tahu dia mau dari mana? Kan tidak perlu. Misal contoh. Maka ini semua masuk dalam adab-adab bertanya. Termasuk bolehnya bertanya dalam pengajaran. Ya. Misalnya orang tua pada anak, guru pada murid. Nah, seperti Nabi SAW melakukan di sini. Sebenarnya Nabi bisa saya sampaikan, orang yang bangkrut hari kiamat adalah orang yang datang telah membawa pahala sekian banyak, lalu ribut sama orang, gak sempat minta maaf, maka dia masuk neraka. Kan selesai. Tapi Nabi gak lakukan seperti itu. Nabi bertanya dulu. Dan diberikan kesempatan sahabat memberikan jawaban. Makanya sahabat lalu memberikan jawaban. Begitu juga di sini yang keempat ya, berarti ya, fokus pertanyaan dengan menggunakan kata-kata yang langsung memberikan jawaban tepat. Kan Nabi di sini tanya kalimat yang berat ini, bangkrut. Orang semua fahamnya bangkrut itu berarti kehabisan semua hartanya kan gitu. Makanya para sahabat menjawab itu. Jadi kita lemparkan pertanyaan ya, yang nanti mendatangkan jawaban tepat. Jadi misalnya memang langsung itu the point. Gak usah terlalu panjang-panjang lebar ke sana sini. Ya, sebenarnya dia cuma mau tanya bendera ini, tapi dia tanya mutar pagar sana, pohon ini sampai nanti ke sini juga terakhir. Saya berapa kali hadapi orang begitu di pengajian, pertanyaannya panjang, kadang-kadang dikasih 3 lembar, ya, kayak sebuah penelitian ilmiah gitu. Terakhir ujungnya ditanya, Ustadz boleh atau enggak? Kan cuma itu saja. Itu saja. Padahal sebenarnya dari panjang lebar dari itu masalah dia cerita, dia bangun tidur, dia begini-begini. Ternyata telat sholat subuh. Boleh nggak tetap sholat? Kan gitu. Kan
To the point saja. Saya tadi pagi telat bangun, subuh sudah terbit matahari, boleh nggak saya sholat subuh? Kan selesai. Enggak, ini 3 lembar dulu bertanya. Di WA panjang lebar pertanyaan gitu kan. Jadi ini akhirnya membuat orang juga yang ditanya jenuh. Juga akhirnya bisa saja karena terlalu panjang akhirnya kita melebar kemana-mana. Padahal yang kita butuhkan hanya 1 poin saja. Seperti itulah. Itu yang menyebabkan juga di sini jawaban para sahabat. Mereka adalah orang yang bangkrut menurut kami adalah orang yang tidak memiliki dirham maupun di harta benda. Jadi dia mengatakan menurut kami maksudnya bukan wahyu. Para sahabat mengatakan menurut kami berarti bukan wahyu. Karena wahyu akan disampaikan oleh baginda Nabi SAW. Itu pelajaran pertamanya. Pelajaran yang kedua adalah bagaimana Nabi SAW menjelaskan orang yang sedang Nabi maksudkan bangkrut ini bukan orang lain. Tapi umat beliau. Makanya beliau mengatakan orang yang bangkrut dari umatku. Nah sementara umat Muhammad SAW dijamin masuk surga. Selama kita tidak murtad dari Islam, walaupun banyak dosanya, maka dia masuk neraka, dia akan masuk ke surga. Tidak ada seorang muslim pun kecuali masuk surga. Ya. Tentu dalam keadaan dia tidak membatalkan keislamannya. Kalau dia murtad, dia pura-pura masuk Islam munafik misalnya, itu lain. Kita bicara orang muslim nomornya. Normalnya dia muslim tapi dia banyak dosa. Tetap masuk surga. Maka Nabi SAW memastikan. Kalau kalian mau masuk surga, seakan-akan Nabi bilang begitu. Maka hati-hati dari orang-orang yang seperti ini karena mereka dari umatku. Barulah Nabi SAW menjelaskan di sini beberapa pelanggaran yang biasa terjadi. Dan ini semuanya berhubungan dengan antara hubungan kita sama makhluk. Ya, tidak ada hubungannya sama Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya bukan ibadah langsung kan, kalau sholat itu kan berarti hubungan sama Allah langsung kan. Kita nggak sholat maka nggak ada hubungannya sama orang, tapi hubungan sama Allah Subhanahu Wa Taala gitu kan. Tapi kalau kayak mencuri kan ada hubungannya sama orang. Memang dosa. Allah juga murka gitu kan. Kita tinggal taubat kepada Allah bisa, tapi harus mengembalikan haknya dia. Maka di sini semua yang disebutkan adalah contoh perbuatan yang berhubungan sama Allah. Orang yang bangkrut dari umatku yang datang pada hari kiamat membawa pahala sholat hubungan sama Allah, puasa hubungan sama Allah, gitu kan. Zakat berhubungan sama Allah, walaupun nanti hasilnya dikasih ke manusia, tapi zakat itu perintah Allah murni, gitu kan. Semua ini ternyata tidak cukup, ya, tidak cukup orang menjaga hubungannya dengan Allah yang biasa dikatakan hablum minallah, ya, hubungan sama Allah, tapi harus ada hablum minan nas, hubungan dengan manusia ini, bagaimana bermuamalah dan berinteraksi sama manusia. Karena setelah itu Nabi bilang, dia akan datang dalam keadaan telah mencaci maki orang yang ini. Dan cacian kita sudah tahu semua bentuk perkataan, tatapan, ya tunjukan-tunjukan tangan yang menyakitkan itu masuk dalam cacian semuanya. Ya, tidak boleh sama sekali walaupun kita merasa punya kuasa terhadap orang itu. Ya, misalnya kepada pembantu, misalnya kepada supir, misalnya kepada pegawai, tetap nggak boleh. Ya, kita selalu bermuamalah yang baik. Nabi SAW seorang nabi dan raja, tapi selalu bersantun sama orang. Sampai hampir semua sahabat beliau mengira orang yang paling Nabi cintai. Karena sangat akrabnya Nabi. Senyum, ramah, ketemu dengan baik dan seterusnya. Dan Nabi tidak pernah bermuka masam. Bahkan beliau memastikan orang bermuka ceria, ketemu selalu ramah dengan orang. Itu bagian daripada mensyukuri nikmat. Dalam sebuah hadis yang lain, Nabi SAW ketemu dengan para sahabat keluar dari rumah dalam kondisi ceria, gembira gitu. Terus kemudian para sahabat mengatakan kami mengira Nabi baru saja gembira karena baru saja ketemu dengan keluarganya. Mungkin habis biologis, habis kumpul segala macam. Tapi ternyata tidak seperti itu. Dan Nabi SAW ceria bukan cuma karena itu. Jadi semua memang Nabi jadikan dalam hidupnya beliau selalu kelihatan ceria gitu. Maka para sahabat mengatakan ya Rasulullah Anda terlihat ceria sekali. Kata Nabi SAW iya Alhamdulillah. Dan ketahuilah menampakkan keceriaan bagian daripada mensyukuri nikmat gitu kan. Dalam Islam. Maka kita ceria, gembira, bukan malah mencaci maki orang, mencibir, memarahi dan segala macam. Ini masuk semua dalam isyarat ya. Baik itu isyarat tangan, ya, mata yang tajam, bibir yang mencibir dan seterusnya. Juga masuk dalamnya tentu kata-kata yang tidak nyaman. Juga termasuk pelanggaran yang disebutkan adalah ini berhubungan sama manusia telah menuduh orang ini. Ada puntut nomor 231 itu. Misalnya menuduh orang berzina dan lain-lain. Tuduhan semua. Tuduhan. Baik Ustaz, orang ini memang melakukan satu perbuatan.
Kalau kita sudah tahu pasti memang dia melakukan sebuah pelanggaran atau kriminal, dan kita tahu ini akan berbahaya kalau kita tidak sampaikan apa yang sedang dia lakukan, maka kita menyampaikan kepada orang-orang yang berwenang atau orang-orang yang punya jabatan, misalnya kepolisian, kita laporkan orang ini mau mencuri. Misalnya, itu tidak masuk dalam tuduhan yang dilarang. Tapi tuduhan ini iseng, tidak tahu apa-apa. Bahkan ada orang di zaman kita sekarang tidak kenal orang itu, hanya kenal di medsos langsung main nuduh-nuduh. Mungkin hanya karena gosip yang disebarin tentang dia lalu ikut-ikutan ini. Ya. Ini hati-hati, tidak usah ikut-ikutan dengan alam orang itu. Saya selalu kalau di rumah istri saya sudah mulai bicara, saya langsung cut. Udah nggak usah bicara orang gibah, bicara yang lain. Bicara masakan kah, bicara anak, bicara apalah rumah, nggak usah bicara si fulan dan si fulan. Karena banyak orang pikir karena dia suami istri berarti nggak apa-apa. Nggak boleh, tetap gibah. Nah, kan saya kan cuma bicara sama suami saya Ustaz tentang tetangga. Ya gibah, tetap dosa. Untuk apa bicara yang tetangga? Saya kan cuma bicara tentang teman kantor saya pada istri. Ya gibah. Karena gibah itu sesuatu yang ada pada orang. Kekurangan yang ada pada orang. Tidak boleh kita ceritain. Jadi nggak usah. Lalu bicara apa ya? Bicara masalah cinta lah, kasih sayang lah, apalah. Uang, keluar, rekreasi sama keluarga. Bicara yang lain. Pokoknya sudah mulai masuk ke zona orang lain jangan. Karena ini repot. Kita harus minta maaf di dunia. Sebagai bentuk pembersihan. Itu pun kalau dia maafkan. Ya. Atau kalau tidak ketemu di akhirat. Dan akhirnya jadi orang bangkrut. Sebagian ulama mengatakan orang-orang ini yang datang, karena kan dirincikan pelanggaran-pelanggarannya kan mencelah, tadi sudah kita jelaskan, kemudian menuduh, bisa saja satu dosa ini, misalnya mencelah saja, sudah cukup menghabiskan semua pahala dia. Apalagi kalau berkumpul padanya semua keburukan-keburukan ini. Dan subhanallah sebagian ulama mengatakan keburukan-keburukan yang Nabi SAW sampaikan ini memang seperti bersaudara. Jadi kalau dia biasa celah orang, pasti dia akan masuk ke tuduhan kepada orang. Gitu kan? Begitu juga dengan memakan harta ini. Ini juga sama saudaranya. Lama-lama dia akan ambil hartanya orang lain. Mengambil yang bukan haknya. Dan kebanyakan orang untuk berikan tuduhan palsu. Orang banyak mencela karena dia merasa cemburu atau ingin memiliki apa yang dimiliki oleh orang tersebut. Ini juga sama. Memakan harta. Dan ini hati-hati walaupun bukan punya kita. Termasuk menggunakan fasilitas yang bukan punya kita. Nggak boleh. Ini sudah pernah kita jelaskan masalah itu ya. Jadi harus hati-hati sekali. Fasilitas pun tidak boleh sembarangan kita pakai. Umar bin Khattab pernah sakit keras di akhir hidup beliau. Dan setelah dicek sama tabib, kata tabib tidak ada obat anda kecuali madu. Ada madu tertentu yang sangat bagus kualitas sedang ada di Baitul Mal. Di rumahnya tempat penyimpanan harta kaum muslimin. Maka pakailah wahai Amir Mu'minin kata orang-orang. Anda kan raja. Itu Baitul Mal, di bawah kekuasaan dia. Kata dia tidak demi Allah. Kecuali kalau kalian semua umat Muhammad mengizinkan saya. Karena tidak maunya gitu. Takutnya luar biasa. Pernah Baitul Mal penuh dengan harta. Umar ini kalau sudah penuh harta tidak pernah tunda. Langsung suruh penjaganya bagi-bagiin semuanya. Langsung bagiin. Muslimin punya hak. Dia tidak mau meninggal Baitul Mal ada tertinggal harta. Kalau numpuk lagi sedang dibagi lagi. Begitu terus. Ada satu orang Umar tunjuk namanya Mu'aikib. Mu'aikib ini orang yang dipercaya di zaman Umar gitu. Dia udah bagi-bagiin apa yang Umar perintahkan, sudah selesai dibagi semuanya. Rupanya masih ada satu koin dirham kecil. Satu koin dirham kecil. Jadi mungkin nilainya kalau kita 1.000 rupiah lah. Tersisa begitu koin kecil. Maka Mu'aikib ini lagi sapu-sapu ada. Lewat anaknya Umar yang masih kecil. Mu'aikib pikir anaknya Umar bagian daripada umat. Dilemparin sama dia, ambil ini. Tak lama kemudian belum selesai nyapu, Umar panggil. Datang ke rumah Umar, lalu dia bilang, Mu'aikib bilang, saya lihat koin itu ada di tangannya Umar. Lalu Umar mengatakan, hai Mu'aikib, apa kau punya masalah dengan saya? Kenapa kau benci saya ini? Kata Mu'aikib, ada apa wahai Amir Mu'minin? Saya enggak pernah benci anda. Kata dia, kenapa kau berikan koin ini kepada anakku? Apa kau mau seluruh umat Muhammad menuntutku hari kiamat? Enggak ada hubungannya sama anakku ini. Punya umat gitu loh. Dia saking tidak maunya pakai dia dan keluarganya. Kan begitu luar biasanya beliau menjaga itu. Ini masalah-masalah yang kecil gitu kan. Itu juga pernah beliau bagi-bagi minyak. Datang minyak zaitun dari negeri Syam. Banyak berkendi-kendi. Ratusan kendi, ribuan kendi. Dikirim dari negeri Syam. Kemudian beliau lihat ini punyanya umat. Dibagi oleh Umar. Umar sendiri di jalanan bagi. Suruh bawa wadah. Diambil dengan wadah ukuran takaran sendokan besar dikasih semua. Setiap orang dikasih. Sampai habis. Udah habis semuanya. Gitu kan. Maka tersisa
kan dia pakai kendi dari tanah. Zaman dulu orang tidak ada botol. Orang pakai kendi dari tanah liat. Sehingga minyak pasti ada bekasnya kan. Rupanya setiap kali habis, Umar taruh di sebelahnya kendi itu. Ada anaknya Umar kecil di situ. Anak kecil ini Umar nggak tahu gitu. Jadi setiap selesai ayahnya taruh di situ, ada sisa kendi, dimasukin tangannya ke dalam kendi, digosok rambutnya. Karena banyaknya kendi itu sampai akhirnya rambutnya anaknya Umar ini semuanya basah. Kayak pakai minyak rambut gitu. Selesai semua Umar bagi, Umar balik ke anaknya. Umar bilang, kenapa kok bisa jadi tampan begini? Gitu kan. Kata Umar. Dia bilang, wahai ayah, saya ambil sisa-sisa minyak di kepala saya. Kata dia, wahai anakku, apa kau mau dituntut oleh Allah pada hari kiamat? Ini punyanya umat. Panggil orang, suruh bawa gunting, digundul anaknya. Rambutnya semua dibuang. Supaya nggak ada syubhat. Begitu. Pernah juga datang satu kali di zaman Umar itu, ada kayak batu. Di negeri Syam dulu orang kalau kita kan sekarang bedak sudah dikelola dengan mesin ya. Kalau zaman dulu orang masih belum pakai tumbuk manual. Atau kalau enggak, mereka masih dalam bentuk bongkahan-bongkahan besar gitu, itu dijual. Dan juga banyak itu datang ke Madinah, dikasih. Jadi saya setiap ada hasil dari satu wilayah kekuasaan umat Islam, dikirim ke Umar. Umar bagi-bagi ke masyarakat di Madinah. Karena mereka di wilayah itu sudah dapat gitu kan. Datanglah ini, banyak sekali. Lalu dia bilang sama istrinya, apa kau mau dapat pahala? Kata istrinya, iya, baik. Coba kau bantu saya tumbukin ini. Lalu kita bagikan kepada umat. Udah, Umar tinggalin. Punya aktivitas lain. Istrinya tumbuk-tumbukin. Begitu datang sudah jadi semua. Sudah ditumbukin. Kata Umar, baik, sangat bagus yang kau lakukan. Ayo kita bagi. Dibagilah suami istri. Pas selesai semua sudah dibagi. Rumahnya pun tidak dikasih sama dia. Sudah dibagi semuanya. Sudah selesai. Terus Umar keluar pergi sholat. Balik sholat. Istrinya ya sudah mandi segala macam. Datang ke Umar, baunya masih bau minyak wangi tadi. Kata Umar, kenapa saya cium ada bau wangi ini yang tidak biasa di rumah? Ada parfum mungkin yang lain, tapi ini kok baunya kayak tadi nih. Kata dia, tadi waktu habis kita tumbuk-tumbuk dan kita bagikan, kan banyak serbuknya di tangan. Daripada saya cuci air, gosok di badan saya. Kata istrinya. Kata Umar, tidak demi Allah. Sini saya bantu kau bersihkan. Jadi Umar bersihin sama istrinya badannya. Digosok-gosokin semua sampai hilang. Umar masih cium, diambil tanah, digosok tanah. Jangan ada bau ini. Seperti itulah mereka hati-hatinya gitu. Tapi banyak orang tidak peduli dengan masalah begini. Main pakai fasilitas sembarangan ya. Masuk parkiran, kalau ditulis parkiran khusus, jangan terobos itu. Masuk bukan hak kita ya. Pura-pura tidak tahu, parkir saja deh, nanti gampang kalau dipanggil. Nggak boleh, bukan hak kita itu ya. Duduk di pesawat, kursinya ada colokan listrik, yang di sebelah sudah bayar loh kursinya. Jangan pakai colokannya orang sebelah, kecuali dengan izinnya, karena dia sudah bayar kursi itu dengan fasilitasnya, dan seterusnya. Terlalu banyak contoh berhubungan dengan masalah ini. Maka harus hati-hati. Dan ini yang ketiga, memakan harta. Yang keempat, telah menumpahkan darah orang ini. Ada footnote nomor 232 di bawah. Misal membunuh ya. Tentu ini menumpahkan darah haram dalam Islam, tidak boleh ya. Makanya saya pernah bilang, kalau diajak bertengkar jangan bertengkar. Biarin aja dia ribut sama dirinya sendiri, dia ribut sama tembok, ribut sama pohon. Jangan layani. Kamu pengecut, kamu begini. Ya sudah, nggak apa-apa. Nggak ada ruginya kok. Subhanallah, orang yang suka ajak bertengkar itu, Bapak Ibu sekalian, kalau kita nggak layani, dia akan cari mangsa lain. Dia akan berhenti dari kita. Dan biarin aja nanti dia sama orang lain. Tapi tidak usah kita. Allah memuji hamba-hambanya yang meninggalkan orang-orang yang suka bertengkar ini. Dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau mereka diajak berbicara, bertengkar sama orang-orang bodoh, mereka mengatakan salama. Ya udah terserah kamu deh. Gitu. Kita tinggalin aja. Jadi diamnya kita dari sesuatu celaan, ghibah, gunjing, fitnah itu bukan karena kita bodoh ya, atau bukan karena kita malah tidak berani, pengecut, tidak. Justru di situ kedewasaan kita. Makanya Nabi SAW mengatakan, "Laisa sur'atu bil ghadab." Bukan kecerdasan itu, kedewasaan, keperkasaan diri dari emosionalnya orang. Marah-marah, balas kejahatan orang. Walakin sur'atu man malaka nafsu indal ghadab. Tapi kedewasaan itu, kecerdasan itu dinilai dari orang yang bisa mengontrol dirinya pada saat emosi. Justru di situ kita dinilai orang yang luar biasa gitu. Jadi diamnya kita jangan anggap, oh nanti orang pikir saya pengecut, nanti dikira betul itu terjadi. Enggak, Allah punya cara kok. Tidak ada sesuatu pun di muka bumi ini teman-teman yang luput dari penglihatan Allah, pengawasan Allah. Allah mengatakan dalam awal surah An-Nisa, Innallaha kana alaikum raqiba.
Allah terus mengawasi kalian. Bahkan dalam awal surah Al-Mujadilah, Allah gambarkan bagaimana Allah mendengar keluhan seorang istri yang mengeluhkan tentang suaminya. Allah mengatakan, laqad sami Allah. Allah telah mendengar langsung. Jadi apapun yang kita bicara, bisik-bisik pun sama pasangan, bisik-bisik sama teman kita mau berbuat kejahatan atau sama diri kita sendiri. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur dalam ayat lain. Allah tahu pengkhianatannya mata dan apa yang disembunyikan dalam lubuk hati. Gak ada yang luput. Kita bisa lihat di sini tapi tujuan kita di sana misalnya, Allah tahu itu. Walaupun orang lain tertipu. Tapi sama Allah tidak mungkin. Jadi jangan bodoh ini menganggap dirinya gak diawasin, gak diketahui. Dan tidak ada sesuatu yang luput dari hukuman Allah kalau Allah ingin menghukumnya. Maka lebih baik kita cari rahmatnya Allah. Untuk apa cari masalah? Jadi nggak usah merasa, oh kalau saya tidak balas nanti akhirnya orang ini menganggap remeh saya dan seterusnya. Tidak. Justru di situ kedewasaan kita. Menumpahkan darah ini masuk semua dalam poin apapun ya, termasuk membunuh. Ya. Dan membunuh ini bisa dengan apapun termasuk penyebab pembunuhan tersebut. Walaupun Bapak Ibu hanya memberikan isyarat, ada orang mau bunuh orang lain, oh itu alamatnya tuh di sana. Tunjukin alamat saja, kita sudah terlibat dalam pembunuhan itu. Ya. Nggak boleh tunjukin alamat, nggak boleh dukung. Kebetulan kita jengkel sama orang, oh iya bunuh aja tuh, memang penjahat dan seterusnya, nggak bisa. Ya. Nggak boleh, bukan itu bukan ranah kita pribadi. Itu urusan pemerintah, bukan urusan kita. Nggak usah terlalu jauh. Jangan terlalu luas melebarkan sayap kita pada wilayah yang bukan wilayah kita. Allah kasih kita rumah ini ya rumah inilah, bukan di sana tempat kita. Jadi nggak usah sengaja manjak tembok mau lihat tetangganya pakai baju apa, ya, bagi kerjain apa dan seterusnya. Ya. Kemudian juga yang selanjutnya adalah ini tentu rentetannya kalau orang biasa mencaci, dia akan menuduh, lama-lama memakan harta orang itu, lama-lama menumpahkan darahnya. Dan telah memukul orang yang ini. Ini kadar minimal daripada menumpahkan darah, memukul. Ya. Dan memukul ini tentu tidak boleh kecuali yang Allah izinkan. Orang tua pun pada anak itu hanya dibolehkan pukulan yang tidak berbekas. Yang kata Nabi SAW, perintahkan anak kalian sholat di umur 7 tahun. Pukul mereka di umur 10 tahun, pukulan yang tidak berbekas. Gak boleh nampar wajah, gak boleh jambak rambut, gak boleh lukai fisiknya. Karena itu titipannya Allah. Kita gak ada andil kita di satu helai rambutnya dia pun. Dia lahir, kita punya status orang tua, tapi cuma sekedar status. Mau anak itu diapakan oleh Allah SWT, itu haknya sang pencipta. Apakah Allah renggut nyawanya sebelum kita, apakah kita lebih dulu meninggal, atau apa saja. Atau Allah ciptakan sempurna, Allah ciptakan misalnya cacat, itu semua kausalitasnya Allah. Allah SWT Maha Kuasa. Jadi kita cuma coba menjalankan tugas kita kepada anak yang sedang Allah amanahkan. Sebatas itu saja. Selebihnya sudah tidak ada lagi. Kemudian juga orang ini diberikan sebagian, maka yang terjadi adalah, ini potongan ketiga dari hadis ya. Kalau potongan pertama tadi tentang masalah bagaimana pertanyaan-pertanyaan dan adabnya, kemudian potongan kedua adalah jawaban Nabi SAW tentang akan terjadi pada umatnya yang merusak hubungan dengan manusia. Jadi hubungan sama Allah kita taubat nasuha Allah kabulkan. Tapi dengan manusia tidak akan mungkin sampai memang pemiliknya ridho. Nah. Ada orang subhanallah dari bangun tidur memang sengaja cari musuh. Gitu kan. Terus nyari informasi apa lagi nih. Tentang siapa lagi. Siapa yang mau digosipin nih. Nah, ketemu sama orang dilihat dari kepala sampai kaki. Apa yang aibnya. Jadi kalau ada titik kecil di bajunya jilbabnya orang itu yang dibahas. Padahal ini semuanya tidak ada masalah yang lainnya. Gitu kan. Terus saja mencari. Dan ini bahaya penyakit. Kalau dia sudah buka pintu ini dia akan terus melakukan itu. Dan susah untuk dia tinggalkan. Yang jadi masalah ini pintu dosa ini kalau kita buka. Untuk berhenti dan keluar itu butuh waktu dan perjuangan. Makanya dari awal jangan buka seperti itulah. Karena kalau sudah terjerumus kita keluarnya pun susah. Walaupun kita coba bertobat. Masih ada kenangannya, masih ada ini, masih ada itu. Masih ada bisikan syaitan. Tapi kalau kita tidak pernah melakukannya. Syaitan hanya bisikin tapi kita tidak punya pengalaman di situ. Maka tidak ada pengaruhnya. Pengaruhnya kecil sekali. Tapi kalau kita sudah pernah melakukan. Maka akan lebih besar pengaruhnya gitu. Kemudian yang ketiga potongannya adalah maka balasan dari Allah Subhanahu wa taala di sini. Ya. Kalau kita melanggar atau mengambil haknya orang lain untuk menyakiti orang lain, maka balasannya adalah pahala-pahala. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, maka orang ini diberikan sebagian dari kebaikannya dan yang ini diberikan dari kebaikannya. Terus saja. Semua orang yang nuntut ini dikasih.
Lalu Nabi SAW berikan gambaran. Dan apabila kebaikannya telah habis, pahala sholatnya, kan tadi disebutkan sholat, ya, puasa, zakat. Ya, kata ulama, sebagian ulama hadis ini Nabi SAW sebutkan adalah amal-amal yang paling besar pahalanya. Kalau ini aja nanti bisa habis, maka apalagi kalau cuma senyum, apalagi kalau cuma sedekah, gitu kan. Kalau sholat, zakat saja dengan puasa bisa habis. Dengan cacian orang, cacian kepada orang, dengan memukul dan seterusnya. Maka bagaimana dengan ibadah-ibadah yang lainnya? Maka kalau kebaikannya telah habis sebelum kewajibannya terbayarkan, maka diambillah dosa-dosa orang-orang atau mereka lalu dipikulkan kepadanya. Jadi maksudnya orang yang berzina, ini orang yang nanggung, gitu kan. Orang yang berbohong dia yang nanggung, orang riba dia yang nanggung. Ini berbahaya sekali. Dari mana kita tahu teman-teman sekalian, dengan satu kali menggibah orang ternyata sudah cukup seluruh pahala sholat kita dihabiskan. Atau kalau misal, ya mungkin 30 tahun, 50 tahun kita sholat habis. Atau mungkin setelah dibagi ke orang-orang masih ada lagi yang datang yang menuntut ternyata punya kesalahan yang sama. Misalnya orang ini dipakai bayar semua sholat kita. Lalu masih ada datang menuntut. Kemudian sudah tidak ada lagi yang bisa dibayar. Habis semuanya, tidak impas kita. Maka yang terjadi adalah dosa-dosa mereka diberikan kepada kita. Bagaimana kalau makin banyak orang yang minta? Makanya Nabi SAW mengatakan, karena kejadian tersebut maka dilemparlah dia ke dalam api neraka. Riwayat yang lain, dilempar ke dalam api neraka lebih jauh dari jarak timur dan barat. Artinya sangat dalam tempat siksaannya karena terlalu banyak dosa orang yang dia harus tanggung. Ya, ini bahaya sekali. Makanya teman-teman ahli maksiat pun tidak boleh kita celah. Ada orang berzina, ada orang apalah banyak dosanya. Kita tahu, tidak boleh kita celah dia. Kalau kita mau berhubungan sama dia, ya sudah kita luruskan, nasihati, sebatas itu. Tapi kita celah, nggak boleh. Ya, misal contoh saja, saya pernah kasih contoh kalau masih ingat. Kalau misalnya kita masuk ke sebuah tempat, masjid misalnya, sendal kita hilang. Gitu kan? Sendal kita dicuri oleh orang. Apa yang kita lakukan? Ya kita boleh ya mencarinya atau kita mendoakan dia keburukan. Misalnya kita mengatakan, ya Allah hukum dia. Misal, bisa saja itu. Atau kita minta dikembalikan gitu kan. Tapi kita tidak boleh mencaci si pencuri. Cacian kita ini dosa sendiri buat kita. Jadi nanti pencuri akan dihukum karena curi sendalnya. Kita dihukum karena caciannya. Seperti itu. Jadi nggak boleh. Makanya tidak boleh balas keburukan dengan keburukan. Seperti itulah Islam mengajarkan kepada kita. Dan subhanallah orang kalau betul-betul mengikuti syariat Allah SWT ini akan menjadi orang yang sempurna. Karena dia baik sekali. Selalu kejar kebaikan buat dirinya, dia tidak mau campuri wilayah orang lain. Itu penting. Gitu kan. Makanya Nabi SAW mengatakan, Da' ma yaribuka illa ma la yaribuk. Tinggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat bagimu kepada sesuatu yang bermanfaat bagimu. Dalam hadis yang lain Nabi juga nasihati Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ihris ala ma yanfa'uk. Selalu jaga apa yang bermanfaat bagimu. Tidak bermanfaat jangan. Baik itu perhubungan, baik itu ucapan, baik itu tatapan atau apa sajalah. Tidak bermanfaat atau datangkan dosa jangan dilakukan. Seperti itu.